Halo guru-guru sekolah minggu semua. Sekarang kita akan kelas persiapan untuk bulan Desember. Di minggu yang pertama ini kita akan kelas persiapan. Tema yang akan kita bawakan adalah kabar baik yang dijanjikan. Kita akan coba untuk melihat tema keseluruhan untuk bulan Desember terlebih dahulu. Tema keseluruhan untuk bulan Desember adalah kabar baik untuk semua orang. Anak-anak memahami bahwa Natal adalah penggenapan kabar baik yang membawa damai, sukacita, dan keselamatan dari Allah, serta belajar merespon kabar baik tersebut dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, ini adalah tema per minggu yang akan kita sampaikan buat anak-anak. Di minggu pertama, yaitu di dalam kelas persiapan kita di minggu ini adalah kabar baik yang dijanjikan. Minggu kedua tentang kabar baik yang diberitakan. Minggu ketiga adalah tentang pembawa kabar baik. Minggu keempat adalah kabar baik yang dirayakan. Dan minggu kelima adalah kabar baik yang disambut dengan sukacita. Nah, khususnya minggu pertama ini kita adalah tentang kabar baik yang dijanjikan. Perikop yang akan kita bacakan bersama-sama adalah dalam Yesaya 9 ayat 1 sampai yang kelima. Kita akan bacakan bersama-sama. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Demikian untuk pembacaan firman Tuhan kita. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam hidup kita. Di minggu pertama di bulan Desember ini, kita akan membawakan satu tema firman Tuhan yang akan kita sampaikan kepada anak-anak, yaitu kabar baik yang dijanjikan. Untuk sampai kepada tema tersebut yang dikaitkan dengan perikop yang sudah kita bacakan tadi, kita perlu menyelidiki terlebih dahulu sejarah atau latar belakang perikop yang kita bacakan tersebut. Kita akan melihat konteks sejarah dan latar belakangnya. Perlu kita ketahui bahwa ayat ini merupakan satu konteks di mana latar belakangnya adalah di zaman Yesaya. Mungkin kita perlu terlebih dahulu mengetahui bahwa bangsa Israel di zaman Yesaya itu adalah bangsa Israel yang sudah terbagi menjadi dua kerajaan. Jadi setelah Raja Salomo meninggal, kerajaan Israel itu terpecah menjadi dua bagian. Kalau kita lihat dari sejarahnya, bangsa Israel itu kan terbentuk dari apa? Dari satu hambanya ya, Abraham, kemudian punya anak Ishak. Ishak kemudian dia punya anak ya, Esau dan Yakub. Nah, dari Esau dan Yakub ternyata Tuhan memilih si Yakub ya. Yakub yang akan menjadi bangsa yang dijanjikan. Nah, dari Yakub atau setelah ganti nama yaitu Israel, dia punya 12 anak. Nah, 12 anak laki-laki. Dari 12 anak laki-laki tersebut terbentuklah 12 suku Israel. Nah, kalau masih ingat untuk di dalam cerita Alkitab, salah satu anak dari Yakub atau dari Israel itu adalah Yusuf. Nah, Yusuf itulah yang pergi ke Mesir dan ketika dia di Mesir, saudara-saudaranya semuanya juga akhirnya bisa selamat ya. Ada 12 saudaranya 11 saudara laki-lakinya dan akhirnya mereka bisa selamat. Nah, dari 12 anak dari Yakub atau Israel ini terlahirlah satu bangsa yang besar namanya bangsa Israel.
Nah, ketika itu setelah itu kan ada hakim-hakim, kemudian zaman raja-raja. Nah, terakhir itu adalah Raja Salomo yang kerajaannya masih satu. Setelah Raja Salomo meninggal, kerajaan Israel itu tidak menjadi satu lagi, akhirnya menjadi 2 bagian, yaitu namanya kerajaan Israel yang di utara atau biasanya lebih sering disebut Israel, dan juga ada namanya kerajaan selatan. Jadi terbagi menjadi utara dan selatan. Kalau di selatan itu biasanya lebih sering disebut sebagai bangsa Yehuda. Nah, kalau kerajaan utara lebih sering disebut bangsa Israel. Nah, di kerajaan utara ibu kotanya adalah Samaria. Dan di kerajaan utara ini terdiri dari 10 suku Israel. Nah, masih ingat ya tadi saya udah sampaikan kalau ada 12 suku. Dari 12 suku ini ada 10 suku yang terpecah dan mereka masuk di dalam kerajaan utara. Nah, 10 suku ini kenapa bisa bersatu? Nah, mereka bersatu karena mereka menolak keturunan Salomo itu menjadi raja. Makanya raja pertama mereka itu adalah Yerobeam dan itu bukan keturunan dari Raja Salomo atau keturunan Raja Daud, bukan begitu ya. Dan dalam sejarah Alkitab di dalam perjanjian, lama khususnya raja-raja, kita bisa melihat bahwa kecenderungan dari kerajaan utara ini atau disebut sebagai bangsa Israel ini sering menyembah kepada berhala dan mereka kebanyakan raja-rajanya itu hidup dalam dosa dan raja-rajanya itu menyembah kepada berhala. Nah, di sisi lain ada namanya kerajaan selatan atau disebut sebagai bangsa Yehuda. Dan ibu kotanya itu adalah Yerusalem. Nah, kalau kita lihat begitu ya dari dua kerajaan ini kan akhirnya kalau di zaman perjanjian baru gitu ya, di zaman perjanjian baru nah, orang Yehuda ini adalah, bangsa Yehuda ini disebut orang Yahudi. Sedangkan di kerajaan utara ini atau bangsa Israel ini sering disebut sebagai orang Samaria. Nah, mereka itu nggak temenan ya. Nah, di dalam kerajaan selatan ini terdiri dari 2 suku, yaitu suku Yehuda dan juga suku Benyamin. Namun, kerajaan selatan ini walaupun 2 suku, mereka lebih sering disebut sebagai bangsa Yehuda karena, nama kerajaan ini terambil sebagai Yehuda karena suku terbesarnya adalah suku Yehuda, yaitu suku yang lebih dominan. Dan kalau dilihat dari kecenderungan bangsa di kerajaan selatan ini, mereka itu ada raja-raja yang bertahan dalam iman kepada Allah. Namun ada juga yang jatuh dalam ketidaksetiaan atau penyembahan kepada berhala. Nah, ini adalah konteksnya ya, di mana di zaman Yesaya ini kita perlu melihat dari konteks di mana kerajaan ini khususnya bangsa Israel sudah terpecah menjadi 2 sehingga kehidupan politik mereka secara khususnya ya, itu sudah tidak stabil, sehingga mereka gampang sekali dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Nah, kita melihat bahwa ketidaksetiaan ini khususnya di kerajaan yang Israel Utara ya, atau di ibu kotanya yang di Samaria, menyebabkan banyak penderitaan dan kedukaan. Nah, jadi banyak sekali penderitaan-penderitaan yang ada dan secara khusus mereka mengalami namanya penderitaan fisik. Penderitaan fisik ini terjadi karena mereka itu, dijajah. Nah, jadi khususnya di zaman Nabi Yesaya sekitar abad ke-8 sebelum Masehi ya, jadi bangsa Israel atau kerajaan utara ini, eee, mengalami mereka benar-benar masa yang sangat sulit. Kerajaan utara banyak mengalami ancaman. Nah, kerajaan selatan juga ya. Nah, secara khusus begitu, kerajaan utara itu jatuh ke tangan kerajaan Asyur. Jadi saat itu kerajaan Asyur atau raja Asyur itu adalah kerajaan yang sangat kuat dan kerajaan Israel Utara itu akhirnya dijajah atau jatuh ke tangan raja Asyur itu pada tahun 722 sebelum Masehi. Jadi Israel Utara ditaklukkan terlebih dahulu dan ketika udah ditaklukkan sama Raja Asyur atau kerajaan Asyur, mereka banyak sekali mengalami yang namanya penderitaan, pembantaian, pengusiran, penindasan. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi banyak sekali penderitaan yang mereka hadapin. Sebenarnya kerajaan di utara atau yang disebut sebagai Yehuda, mereka juga ngalamin tapi lebih lambat tahun 500-an setelah, setelah Masehi ya. Jadi
Masih ingat penjelasannya kalau setelah Masehi itu, kalau waktunya bertambah itu artinya tahunnya semakin berkurang. Yang kita Masehi kalau tahunnya bertambah, ya tahunnya juga ditambah. Kalau dulu itu semakin berkurang ya. Nah jadi, Israel Utara lebih dulu ditaklukkan gitu ya 722, dan juga akhirnya Kerajaan Selatan itu ditaklukkan oleh bangsa lain juga tapi tahun 500-an. Nah jadi kita bisa melihat bahwa, khususnya di zaman yang Yesaya mereka sedang mengalami satu keadaan yang sangat buruk ya khususnya di Israel Selatan. Nah selain itu juga ada namanya penderitaan sosial yang mereka sedang hadapin. Ini adalah konteks, Yesaya yang tadi kita bacakan itu ya, kenapa ada, dikatakan seorang anak telah lahir dan lain sebagainya, seperti apa keadaannya kan. Nah keadaannya mereka selain dapat, penindasan dari bangsa lain, mereka juga dapat penindasan sosial dan ketidakadilan di dalam negeri mereka. Ini terjadi pada 2 kerajaan tersebut ya. Jadi banyak orang miskin yang dieksploitasi oleh para pemimpin dan orang-orang kaya. Dan juga para pemimpin agama dan juga pemimpin politik itu juga tidak baik ya, mereka justru menyalahgunakan kekuasaan mereka, mereka nggak memperhatikan kesejahteraan rakyat, bahkan mereka itu korupsi, tidak adil, orang miskin ditindas, mereka itu diperlakukan dengan sangat tidak baik, sehingga makanya di Yesaya 1 ayat 23 dikatakan, "Allah mengutuk para pemimpin yang tidak mendengar suara orang yang tertindas dan miskin." Nah, jadi keadaan mereka di dalam konteks Yesaya itu juga mengalami penderitaan sosial. Mereka yang miskin terutama yang mereka sangat menderita sekali. Dan selain itu mereka juga mengalami yang namanya penderitaan rohani di dalam konteks, apa yang dialamin oleh kerajaan utara dan juga selatan ya, dua-duanya sebenarnya mengalami hal ini. Mereka, melakukan penyembahan berhala dan ini menyebabkan kerusakan rohani, di mana mereka di situ mengikuti kebiasaan-kebiasaan asing atau bangsa asing ya, hubungan mereka sama Tuhan itu jadi rusak. Dikatakan mereka itu menyembah kepada dewa-dewa palsu seperti Baal, dewa Asyera. Nah, sebenarnya ya saya itu sangat sangat udah mengingatkan banget ya, penyembahan berhala ini adalah sesuatu yang membawa murka dari Allah. Nah, kita melihat bahwa kehidupan rohani bangsa Israel ini sangat terganggu sekali dan inilah yang membuat mereka semakin jauh dari Tuhan. Bayangkan keadaan mereka yang sangat buruk sekali. Mereka bukan hanya mengalami penderitaan fisik, penderitaan sosial, mereka bahkan mengalami penderitaan rohani dan penderitaan rohani ini adalah penderitaan yang paling buruk yang sebenarnya manusia alamin dan khususnya yang bangsa Israel dan juga, khususnya kerajaan, utara dan juga selatan yang alamin ya, mereka sangat buruk sekali. Nah, dalam konteks penderitaan atau keadaan yang penuh dengan kegelapan dan kesulitan seperti itulah, Yesaya menyampaikan suatu nubuat yang penuh harapan yang bisa dikatakan sebagai kabar baik. Janji Mesias itu artinya janji akan datang seorang yang menyelamatkan. Nah, Yesaya mengingatkan bahwa Allah telah menjanjikan seorang penyelamat yang akan membawa terang dan damai untuk dunia yang mereka sedang hadapin yang penuh dengan penderitaan ini. Makanya di dalam Yesaya 9 ayat 5 sampai 6 dikatakan bahwa akan lahir seorang anak yang akan diberi nama Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal dan Raja Damai. Ini luar biasa sekali ya janji ini ya, ini benar-benar satu kabar baik yang benar-benar memberikan satu harapan yang besar sekali khususnya untuk bangsa Israel yang sedang terpuruk banget. Karena mereka tahu Allah tidak selalu atau Allah tidak terus-menerus membiarkan mereka di dalam kegelapan atau penderitaan. Jadi kelahiran Mesias ini benar-benar menjadi kabar baik yang membawa kedamaian sejati, yang membawa keadilan dan membawa keselamatan bagi manusia. Kita melihat bahwa Yesaya 9 ayat 5 sampai 6 ini adalah satu nubuat yang mengarahkan kita kepada kedatangan Yesus Kristus. Ini adalah kabar baik yang dijanjikan, yaitu akan lahir seorang juru selamat. Bahkan juru selamat ini bukan juru selamat yang hanya menyelamatkan bangsa Israel, tapi juru selamat untuk dunia.
Ini adalah kabar baik yang luar biasa banget, kabar baik yang memang waktu itu dijanjikan untuk bangsa Israel yang dalam keadaan yang sangat menderita. Tapi kabar baik ini juga diberikan untuk kita sampai pada hari ini. Di mana banyak penderitaan yang kita alamin, atau kesulitan, atau mungkin kadang-kadang banyak sekali dosa-dosa yang sulit untuk kita atasin. Tapi kita bersyukur ada Tuhan, kabar baik yang tetap dijanjikan untuk kita semua. Nah, untuk poin-poin cerita yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak, kita bisa sampaikan terlebih dahulu kondisi Israel pada saat itu, di mana mereka mengalami kesulitan besar, ada perang, ketidakadilan, mereka juga jatuh dalam dosa, jauh dari Tuhan. Hidup mereka itu seperti gelap, tidak ada cahaya, seperti malam gitu ya, mencekam. Tetapi ada janji Allah yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel melalui Yesaya. Nabi Yesaya menyampaikan kabar dari Allah di mana akan lahir seorang anak. Anak ini akan membawa terang, membawa damai, dan membawa keselamatan. Siapakah anak itu? Tentunya anak yang dijanjikan itu adalah Yesus Kristus yang akhirnya nanti lahir di Bethlehem. Dikatakan bahwa namanya luar biasa, disebutkan sebagai penasihat ajaib, Allah yang perkasa, dan Raja Damai. Nah, dari latar belakang, sejarah yang kita renungkan dan juga poin-poin cerita, di kita sebagai guru sekolah minggu ada refleksi pendalaman firman Tuhan. Nah, biarlah dari apa yang kita pelajari ini, kita bisa mengingat bahwa nubuat di dalam Yesaya ini berbicara tentang kabar baik. Dan ini diberitakan ketika Israel, zaman Israel yang sedang terpecah dan mengalami banyak penderitaan dan kegelapan. Saat itu di tengah-tengah kondisi yang sangat buruk-buruk, seburuk-buruknya, disitulah Tuhan memberikan kabar baik. Ada satu kabar baik, yaitu di mana ada janji yang besar, seorang anak akan lahir. Disinilah menunjuk kepada Yesus Kristus yang bawa keselamatan untuk seluruh manusia, semua umat manusia. Ini mengingatkan bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Dalam kondisi apapun yang guru-guru hadapin pada saat ini, bisa kondisi yang sulit, bisa sedang takut, atau bergumul dengan dosa tertentu yang rasanya untuk sulit kita hadapin. Tapi saat ini, kabar baik itu juga buat kita, di mana Allah menyediakan jalan keluar. Yesus tidak membiarkan kita terus-menerus mengalami kegelapan, keterpurukan, dan penderitaan. Yesus datang memberikan damai, keadilan, dan terang untuk dunia yang gelap. Inilah kabar baik yang disampaikan oleh Yesaya dan berlaku untuk kita sampai hari ini. Di mana Yesus yaitu Raja Damai, Dia akan memberikan ketenangan di tengah kekacauan. Yesus yang adalah penasehat ajaib, Dia akan menuntun kita di dalam keputusasaan kita. Yesus yang adalah Allah yang perkasa, Dia akan selalu sanggup untuk menolong kita. Biarlah ini menjadi satu penghiburan luar biasa bagi kita. Percayalah bahwa kabar baik itu tetap juga diberikan untuk kita, walaupun kita dalam keadaan yang sesulit apapun. Nah, untuk itu di bulan Desember minggu 1 ini tema kita adalah kabar baik yang dijanjikan. Tujuannya adalah supaya anak-anak memahami bahwa kabar baik tentang kelahiran Yesus sudah dijanjikan lama oleh Allah untuk membawa damai dan keselamatan bagi semua orang, khususnya mereka yang mengalami kesulitan dan keterpurukan. Dan biarlah firman Tuhan ini juga benar-benar menjadi satu penghiburan ya buat kita guru-guru sekolah minggu semua, kita yang menyampaikan buat anak-anak dan kita sadar bahwa kabar baik itu juga diberikan untuk kita. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam poin-poin penyampaian cerita khusus buat anak-anak. Tadi adalah penyampaian perikop ya, penjelasan untuk guru-gurunya atau panduan untuk guru-guru. Sekarang ini adalah panduan untuk menyampaikan kepada anak-anak. Poin-poin cerita yang akan kita sampaikan itu adalah berikut, bisa dilihat. Ini akan yang kita bahas satu persatu.
Diingatkan untuk kita, durasi firman Tuhan yang bisa kita sampaikan dari pembacaan ayat sampai kepada ayat hafalan hanya boleh kurang lebih 15 sampai 17 menit saja, supaya singkat, jelas, padat, dan anak-anak tetap fokus. Oke, kita akan masuk di dalam pembacaan ayat. Pembacaan ayat firman Tuhan yang sebagai pengantar yaitu bisa di dalam Yesaya 9 ayat 5. Tadi kita sudah bacakan ya, ayatnya yang berbunyi, "Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan," dan seterusnya. Ini dibacakan sebelum kita masuk kepada cerita. Kemudian untuk pengantar cerita. Pengantar cerita yang direkomendasikan adalah guru sekolah minggu bisa menyiapkan 2 toples ya, atau kotak lah yang bertuliskan kabar baik dan juga kabar buruk. Kemudian juga ada satu kotak atau toples yang, ditulis kabar buat kamu. Nah, jadi, guru sekolah minggu sudah menyiapkan juga atau atau menulis pernyataan-pernyataan kabar baik dan kabar buruk. Kemudian taruh dalam wadah ya, wadah yaitu kabar baik buat kamu, taruh di situ ya. Nah jadi, salah satu contoh dari pernyataan kabar baik atau kabar buruk yaitu misalnya ini contohnya yang kabar baik ya, "Orang tuamu memberitahumu bahwa mereka akan mengajakmu pergi liburan." Nah, nanti jadi anak-anaknya itu, nanti bisa ambil satu kabar yaitu yang di toples kabar buat kamu ya, kemudian mereka bacakan, kemudian mereka yang tentukan ini kabar baik atau kabar buruk. Nah, ini ada beberapa contoh kabar baik yang bisa guru-guru sekolah minggu tulis atau pakai. Nanti dipilih saja ya, tidak perlu semuanya. Karena kalau semuanya nanti kebanyakan. Mungkin guru-guru bisa memilih 3. Oh ya, paling banyak juga 4 aja ya, itu. Kemudian ini kabar buruk, pilih aja 3 atau 4 aja, jangan terlalu banyak. Jadi, tapi pilihnya seimbang ya kalau bisa ya, kabar buruk dan juga kabar baiknya kurang lebih sama, tapi jangan semuanya ya, ini terlalu banyak soalnya. Nah, ketika gurunya sudah apa namanya, sudah menyiapkannya dan sudah, menuliskannya, nah disinilah anaknya itu disuruh maju bergilir ya satu-satu, ambil satu kabar yang ada di toples kabar buat kamu, kemudian nanti mereka tentukan, "Oh ini kabar baik." Jadi mereka taruh di, toples atau kotak kabar baik. Kalau ini kabar buruk, taruh di toples atau kotak kabar buruk. Jadi mereka taruh sesuai wadah yang isinya itu kabar baik atau kabar buruk. Nah, ini juga ada rekomendasi yang lain. Ini bisa dipakai untuk kelas PTM ataupun online. Kalau online pakai yang ini, direkomendasikan. Nah, di mana kabar baik atau kabar buruk itu sudah diketiknya di mana? Di spinner. Jadi ini bisa dipakai, secara online, ketik aja di Google Wheel of Names. Nah jadi kabar baik atau kabar buruk yang nanti bisa dipilih silakan yang tadi udah dikasih contoh, diketikkan kemudian nanti anak secara bergilir akan putar spin. Kemudian mereka akan ditanya, oh oke, misalnya mereka dapatnya orang tua memberi hadiah Natal, oke ini kabar baik atau kabar buruk? Nanti mereka bilang, "Oh kabar baik, oke betul." Seperti itu ya, jadi, bergilir untuk anak-anaknya. Nah untuk masuk cerita, ini jembatan masuk cerita ya atau kalimat peralihan. Setelah permainan singkat, permainannya tidak boleh lama-lama ya, hanya kurang lebih maksimal, ini maksimal hanya boleh 5 menit, tidak boleh lama-lama karena ini hanya pengantar cerita. Kalau terlalu lama nanti malah jadi, tidak fokus ya, terlalu lama di depan. Karena inti cerita kita itu ada di, narasi firman Tuhan yang akan kita sampaikan sama-sama. Itu hanya pengantar supaya anak-anak dibawa untuk tahu ada kabar baik, ada kabar buruk dan biasanya kita lebih suka dengar kabar baik kan? Nah begitu. Hari ini kita akan dengar cerita tentang satu bangsa yang mengalami hal buruk, yang buruk sekali, menderita sekali, tapi mereka dapat kabar baik. Seperti apa itu? Kita dengarkan sama-sama ya. Kemudian ini adalah narasi cerita yang akan saya sampaikan. Nanti guru-guru sekolah minggu bisa, tidak perlu ketikkan semua kata-katanya, sampaikan poin-poinnya aja diketikkan di PPT dan kuasai alur ceritanya dan sampaikan dengan hidup dan dengan baik buat anak-anak.
Nah, diceritakan bahwa zaman dahulu sekitar 700 tahun sebelum Yesus lahir, jadi, lama ya, Yesus lahir, eee, 700 tahun sebelumnya, bangsa Israel itu sedang mengalami masa yang sangat sulit. Mereka hidup dalam bisa dibilang kayak dalam kegelapan. Mereka takut, mereka banyak putus asa, mereka bingung gitu. Nah, kenapa? Pada saat itu kerajaan Israel itu terpecah menjadi 2. Dulu itu kan masih satu ya, tapi karena ada konflik mereka terpecah menjadi 2. Ada namanya kerajaan utara dan ada namanya kerajaan Israel. Dan mereka itu sedang dikuasai oleh bangsa-bangsa yang kuat dan mereka hidup penuh dengan penderitaan. Nah, secara khusus kerajaan Israel di utara mereka itu dikuasai oleh kerajaan Asyur. Jadi saat itu kerajaan Asyur itu sangat kuat. Kerajaan Israel yang di utara mengalami banyak penderitaan yang luar biasa. Mereka banyak yang diusir dari tempatnya, mereka ditindas habis-habisan sama kerajaan Asyur. Mereka pasti merasa saat itu ya takut, sedih, karena ya musuh mereka itu sangat jahat. Mereka itu serang mereka, menguasai mereka semuanya. Nah, selain itu juga di dalam, bangsa Israel, baik yang di utara maupun selatan, mereka itu juga mengalami banyak ketidakadilan. Mereka banyak mengalami kejahatan dari pemimpin-pemimpin yang ada di situ. Khususnya untuk orang miskin yang ada, mereka diperlakukan tidak adil, rumah mereka hilang, makanan mereka kurang, dan mereka itu merasa sangat kesepian sekali. Dan ternyata banyak juga di antara mereka yang tidak setia sama Tuhan. Mereka malah menyembahnya kepada dewa-dewa. Mereka menyembah kepada Baal, mereka menyembah kepada dewa Asyera. Wah, mereka hidupnya sangat terpuruk. Mereka nggak tahu lagi harus berharap kepada siapa. Malahan mereka malah menyembah kepada berhala-berhala dan patung-patung. Nah, anak-anak di tengah penderitaan itu, ketika mereka nyembah berhala, apakah mereka dapat jawaban? Ya tidak ya. Justru ketika tidak cari Tuhan, mereka tambah menderita. Nah, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesusahan, mungkin kita bisa katakan di tengah-tengah kegelapan, Tuhan memberikan sebuah janji yang penuh harapan atau bisa dibilang Tuhan memberikan kabar baik. Kabar baik melalui Nabi Yesaya. Tuhan memberitahu bahwa walaupun mereka menderita, Tuhan gak tinggalin mereka. Tuhan tetap mau menolong mereka. Tuhan sudah merencanakan sesuatu yang besar untuk mereka. Makanya Yesaya menyampaikan kepada mereka demikian. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Apakah artinya itu semua? Nah, sebenarnya Yesaya itu lagi mau memberitahukan bahwa akan lahir seorang penolong, seorang yang menyelamatkan. Dia itu disebut sebagai penasihat ajaib, artinya dia bijaksana sekali, dia akan memberikan petunjuk untuk semua orang. Dikatakan Allah yang perkasa, artinya Tuhan yang sangat kuat dan mampu untuk melakukan semuanya. Dan dikatakan juga Bapa yang kekal. Jadi artinya dia akan selalu ada untuk memberi kasih dan perlindungan yang tidak pernah hilang dan berakhir. Dan juga dia disebut sebagai Raja Damai. Raja Damai artinya raja yang membawa kedamaian sejati untuk dunia yang sedang kacau dan sedang susah. Nah, anak-anak, jadi walaupun bangsa Israel pada saat itu mengalami takut sekali, mereka merasa terperangkap dalam keadaan yang buruk sekali, tetapi Allah memberikan mereka kabar baik yang bisa membawa harapan yang besar. Dan kamu tahu, kabar baik itu tentang siapa? Yaitu tentang Yesus. Yesus yang akan lahir. Jadi Allah itu sudah merencanakan kedatangan Mesias atau kedatangan Yesus yang akan membawa kedamaian dan keselamatan untuk semua orang. Jadi berapa abad kemudian ya, jadi kurang lebih 700-an tahun kemudian di Bethlehem lahirlah Yesus.
Yesus inilah yang dimaksudkan sebagai penyelamat. Jadi penyelamat ini bukan hanya untuk bangsa Israel, ternyata untuk seluruh dunia. Yesus yang lahir untuk menolong semua manusia yang menderita, yang susah, bahkan yang dalam dosa. Nah, anak-anak, inilah kabar baik itu, yaitu tentang Yesus yang lahir karena dia sayang sama manusia, dia mengasihi manusia, dia ingin menyelamatkan manusia yang sedang susah, yang sedang takut, yang sedang menderita dan berdosa. Kabar baik tentang Yesus sudah jauh dijanjikan oleh Allah sebelum Yesus lahir. Nah, setelah itu kita bisa menyampaikan aplikasi cerita. Aplikasi cerita yang bisa kita sampaikan adalah kita bisa katakan bahwa anak-anak mungkin kamu pernah mengalami kesusahan, kesulitan, kesedihan. Mungkin kamu juga merasa kamu berdosa, mungkin banyak kesalahan, pernah bohong, marah-marah, tidak taat, dan lain sebagainya. Namun ingat, Tuhan tidak membuang kita. Tuhan tetap mau mengasihi kita. Tuhan tidak meninggalkan kita seterusnya. Kabar baik tentang kelahiran Yesus bukan hanya untuk bangsa Israel, tetapi untuk kamu juga. Kabar baik Natal, yaitu Yesus yang lahir untuk mengasihi dan menyelamatkan, juga diberikan buat kamu. Yesus mau datang memberikan kita damai di hati. Yesus mau datang walaupun kita sedang mengalami masa sulit dan masalah. Kita akan merasakan kehadiran Allah, kehadiran Yesus yang penuh kasih dalam hidup kita. Dan bahkan Yesus mau mengampuni dosa-dosa kita, memberikan keselamatan, hidup kekal untuk kita yang percaya. Inilah kabar baik yang luar biasa untuk kita semua. Yesus sayang kamu. Yesus mengasihi kamu. Ingat, kita perlu tekankan kepada anak-anak tentang kasih Tuhan. Yesus yang mengasihi dan Yesus yang menyelamatkan. Biarlah ini menjadi satu hal yang menjadi penghiburan dan kabar baik buat anak-anak. Yesus yang dijanjikan itu, yang ada buat mereka itu adalah Yesus yang benar-benar sudah dijanjikan jauh-jauh hari sebelumnya. Bahkan jauh beratus-ratus tahun sebelum Yesus lahir, bahkan ribuan tahun ya. Dan berita itu juga ada untuk kita sampai hari ini. Nah, ayat hafalan yang bisa kita sampaikan adalah di Yesaya 9 ayat 5 yang kita sudah bacakan tadi. Dan untuk rekomendasi aktivitas bagi kita semua adalah yaitu membuat pohon kabar baik. Untuk kelas yang di PTM, siapkan pohon Natal di kelas. Jadi tolong sudah disiapkan sebelumnya ya. Di kelas ada pohon Natal. Dan siapkan juga, ini bisa disiapkan dari rumah, yaitu hiasan bintang Natal untuk digantung dan nantinya bisa ditulis, khususnya untuk anak kelas besar itu bisa ditulis. Jadi tugas untuk anak kelas PTM atau online, kalau untuk yang online tidak bisa siapin pohon Natal ya, jadi pohon Natal bisa yang di rumah mereka masing-masing. Jadi untuk yang kelas besar, mereka akan menulis kabar baik Natal yang mereka syukuri setelah dengar cerita firman Tuhan. Jadi usahakan benar-benar cerita firman Tuhan, kabar baiknya itu jelas ya, yaitu Yesus yang mengasihi, Yesus yang lahir, dia mau mengasihi dan menyelamatkan kita manusia yang berdosa, dan dia mau menolong kita yang menderita, yang sedang kesulitan, yang sedang kesusahan, Tuhan mengasihi kita. Nah, jadi ini, sampaikan dengan jelas supaya anak-anak bisa menuliskan kabar baik yang mereka syukurin itu juga dengan jelas ya, sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Jadi mereka tulisnya di bintang, setelah itu masih ada waktu mereka boleh menghiasnya dan nanti mereka boleh, gantung di pohon Natal. Untuk yang kelas kecil mereka tidak perlu menulis karena kan mereka yang masih kecil, yang mungkin masih TK kan masih sulit ya untuk menulis. Tugas mereka adalah menghias bintang, bintang Natal, atau kalau misalnya mereka udah bisa tulis, tulis aja, "Yesus sayang saya." Nah, itu kan kabar baik ya buat mereka. Jadi tulis aja, "Yesus sayang saya," untuk yang bisa nulis. Kalau yang belum bisa nulis nggak apa-apa, bintangnya dihias saja dan usahakan anak-anak yang mengerjakan. Nah, setelah itu mereka boleh
gantung di pohon Natal untuk yang kelas PTM, dan untuk kelas online mereka bisa taruh hiasan tersebut di pohon Natal di rumah mereka ataupun dimanapun yang mereka bisa lihat hiasan pohon Natal tersebut atau hiasan bintang tersebut. Oke, guru-guru sekolah minggu semua, demikian untuk kelas persiapan kita hari ini. Biarlah ini menjadi satu juga berkat buat kita ya, supaya firman Tuhan ini juga menjadi satu penghiburan dan menjadi satu berita dan kabar baik untuk kita semua juga. Biarlah kabar baik ini benar-benar sungguh kita rasakan, kita hayati, dan kita alamin dalam hidup kita. Yesus yang sayang kita dan Yesus yang menyelamatkan kita, orang-orang yang berdosa ini. Kiranya menjadi berkat untuk kita semua. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati.